من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, a'azana Allah wa yakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan taufik dan hidayahnya bisa berkumpul di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk memahami, mempelajari, mentadaburi dan mengamalkan qala Allah qala Rasul, firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengannya kita berharap kepada Allah kemudahan dalam melaksanakan seluruh perintahnya dan seluruh sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, azanallahu wa yakum. Istiqamah merupakan kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Akan tetapi istiqamah itu berat bagi yang tidak punya ilmunya. Kenapa demikian? Karena yang namanya istiqamah itu terpatrinya ada di dalam hati. Nah, hati sebagaimana yang kita ketahui disebut dengan al-qalbu. Oleh para ahlul lughah mengatakan summiyal qalbu litaqallubihi. Hati itu bahasa Arabnya adalah al-qalbu. Kenapa demikian? Litaqallubihi, karena sering sekali bolak-balik. Ya. Isuk dele, sore tempe. Tapi nek digoreng ya enak. Tambah sambel. Nggih Pak Narto nggih. Iya. Iya. Nah, istiqomah itu para jamaah sekalian bisa menghantarkan seorang hamba untuk meraih keberuntungan dan perbaikan seluruh urusannya. Ya. Sehingga pentingnya kita dalam meraih keistiqomahan ini atau istiqomah ini perlu kiat-kiat dan kaidah-kaidah sehingga istiqomahnya itu istiqomah. Ya. Yaitu tadi contohnya pagi dele sore tempe, atau kebalikannya, karena biasanya orang itu jualan pada pagi hari, malamnya dele, isuknya tempe, terus kemudian dijual. Nah, kita para jamaah sekalian tidak senantiasa dalam satu keadaan. Iya. Makanya suasana seorang itu tergantung hatinya.
Kalau hatinya tidak enak, itu akan terasa sekali pengaruhnya kepada badannya, kemudian pada raut wajahnya juga. Iya. Maka istiqomah ini penting untuk kita ketahui, supaya bagaimana istiqomah ini betul-betul istiqomah. Ya. Kalau toh sekiranya naik dan turun tetap stabil, naik dan turunnya tetap stabil. Makanya keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Nah, di antara kiat daripada istiqomah itu adalah yang pertama, bahwasanya istiqomah adalah anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita yakini dulu. Ya. Keistiqomahan kita ngaji, ada jadwal, atau sholat 5 waktu. Ya. Makanya kata Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala, ya, keistiqomahan seorang itu dalam melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah di masjid itu merupakan salah satu tolok ukur seseorang dikatakan sebagai wali Allah. Antum sekarang wali Allah semua ini. Ya. Kata beliau begitu di dalam kitab Al-Furqan baina auliya'ish syaitan wa auliya'ir rahman. Perbedaan antara wali Allah dan wali syaitan. Nah, istiqomah ini Allah berikan kepada mereka yang layak karena dia betul-betul istiqomah. Ya. Dalam banyak ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyandarkan hidayah menuju jalan yang lurus itu kepada dirinya sendiri. Semua urusan berada di tangannya. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki dan menyesatkan siapa saja yang dia kehendaki. Bukan berarti Allah memberikan kesesatan pada orang, tidak. Itu karena apa? Buah dari apa yang dia lakukan. Contoh seperti Salman Al-Farisi, perjalanan dari Persia menuju Madinah dengan berliku-liku, dan dia ingin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia berhak untuk mendapatkan Islam, hidayah Islam. Iya. Makanya dengan hidayah itulah seorang bisa istiqomah. Nah, kita sekarang ini bisa mengikuti sholat 5 waktu dengan baik berjamaah di masjid, mengikuti kajian yang sudah dijadwalkan dengan baik, dengan semangat dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia darinya, yaitu surga, dan menunjukkan mereka jalan yang lurus kepadanya. Surat An-Nisa 175. Syahidnya mana dalam ayat ini? Yaitu siratan mustaqimah, ya, jalan yang lurus. Makanya jalan yang lurus adalah Islam dan sunnah. Makanya dalam sehari itu kita meminta kepada Allah itu, ya, sehari 5 kali bahkan lebih. Ketika antum sholat berjamaah wajib, kemudian sholat sunnah sendirian, entah di rumah atau di masjid itu, antum senantiasa akan membaca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Gitu. Makanya apa? Siratal mustaqim itu kita betul-betul meminta kepada Allah karena itu merupakan hidayah. Hidayah kita bisa istiqomah
di dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah sehari semalam. Itulah kenapa kita itu betul-betul perlu hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yunus 25, wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Dan Allah menyuruh manusia ke Darus Salam, yaitu surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Ya. Kemudian kita juga perlu berdoa kepada Allah supaya diberikan apa? Istiqomah. Makanya beliau, ya, yaitu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala selalu berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, engkaulah Rabb kami, maka berikan kami keistiqomahan. Ya. Makanya doa itu para jamaah sekalian merupakan tanda kalau kita itu butuh Allah. Nabi SAW bersabda, ya, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, yaitu maksudnya berdoa, maka Allah murka terhadap dia kalau dia mengaku sebagai seorang yang beriman. Karena di antara bentuk peribadatan kita sebagai seorang hamba Allah yaitu berdoa. Kemudian yang selanjutnya di antara kiat istiqomah adalah bahwasanya hakikat istiqomah adalah berpegang teguh dengan manhaj yang benar dan meniti jalan yang lurus. Manhaj yang paling benar itu adalah manhajus salaf, yaitu manhajnya para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kenapa mereka itu manhajnya paling benar? Karena mereka langsung belajar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana para sahabat itu belajar di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mereka tahu bagaimana keadaan Nabi dalam menerima turunnya wahyu. Makanya di antara hadis yang menjelaskan Nabi SAW itu ketika menerima wahyu yang paling berat keadaan beliau itu seperti kasal salatil jaros, seperti lonceng yang sedang dipukul. Bahkan pun ketika beliau di atas tunggangannya itu bisa jatuh. Iya. Makanya pemegang ilmu, ahli ilmu yang Allah berikan ilmu kepada dia, kalau kita tahu sebenarnya mereka itu berat membawa ilmu itu, karena tanggung jawabnya kepada Allah lebih berat daripada sekedar menyampaikan. Yaitu tadi karena Nabi SAW diantaranya adalah ketika menerima wahyu dalam keadaan seperti itu, bahkan sampai keringatnya betul-betul bercucuran deras karena saking beratnya wahyu. Iya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, yaitu dalam surat Fussilat 30, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Beliau mengatakan mereka adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Makanya para jamaah sekalian, istiqomahnya seseorang untuk mengatakan bahwa Allah itu Rabb kami sampai dia mati itu berat. Ya. Karena apa? Dia harus mempelajari Allah itu siapa. Ya, Allah itu siapa? Makanya sering sekali ketika dalam kajian manhaj dimanapun, entah di Nganjuk atau di Jakarta, saya selalu mengatakan bahwasanya apa? Usul thalathah ini adalah yang paling pas untuk kita pelajari dan kita ulang-ulang. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala itu mengulang usul thalathah ini sampai 60 kali. Nah, hikmahnya apa para jamaah sekalian?
Pertanyaan di dalam kuburan tentang siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu, pertanyaan plus jawaban sudah dibocorkan ratusan ribuan tahun yang lalu. Tetapi di dalam keterangan hadis menyebutkan bahwasanya tidak semua orang itu bisa menjawab 3 pertanyaan ini, gitu loh. Apalagi kalau gak mempelajari itu. Nah, usul thalatha karya Syekh Muhammad At-Tamimi itu paling pas. Ya, 3 pertanyaan kuburan, siapa Rabbmu? Itu kita ulang-ulang para jamaah sekalian. Alhamdulillah kalau ada syarahnya dari para ulama. Nah, ini istiqomah ini sangat susah. Iya. Untuk bisa menjawab pertanyaan ini itu sangat susah para jamaah sekalian. Kita usahakan dari semenjak kita mengenal sunnah ini sampai Allah wafatkan. Saya dan antum jenengan sedanten semuanya ini gak ada jaminan hidayah. Gak ada jaminan hidayah. Maka saya sama antum ini semuanya harus menjaga manhaj ini untuk diri sendiri. Allah Ta'ala berfirman, wa'bud hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai datang kematian. Ya. Makanya apa? Dalam ayat ini sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian meneguhkan pendirian mereka. Artinya apa? Ketika kita sudah menyatakan Allah adalah ilah kita dan Rabb kita, maka istiqomahkanlah perkataan ini dengan sebuah perbuatan, yaitu dengan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik dan dengan sesuai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya bahwasanya asas istiqomah adalah keistiqomahan hati. Makanya tadi di muqaddimah saya sampaikan bahwasanya istiqomah itu pusatnya di dalam hati kita. Ya, makanya ngaji jarwo dosoknya itu adalah ngatur jiwa. Ya. Nah, jiwa di sini yang dimaksud adalah hati, karena tadi dikatakan sumiyal qalbu litaqallubihi, dikatakan disebut sebagai al-qalbu, hati itu al-qalbu karena sering bolak-balik. Iya. Manusia, arti manusia dalam bahasa Arab adalah al-insan. Sumiyal insanu linisyanihi. Dikatakan insan, manusia itu dengan insan karena sering lupa. Ya, makanya hukumnya lupa itu tidak ada. Makanya kalau kita lupa sholat, kafaratnya apa? Ya ketika ingat. Ya, maka di sini para ulama menjelaskan dengan hadis Nabi SAW, kafaratnya orang lupa, dia meninggalkan sholat karena lupa, maka kafaratnya adalah ketika dia ingat. Kalau dia meninggalkan sholat karena ketiduran, maka kafaratnya adalah ketika dia bangun. Keistiqomahan hati inilah menjadi sumber daripada keistiqomahan seluruh badan. Al-Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan istiqomah iman seseorang sampai ya hatinya istiqomah. Hadis ini hasan riwayat Ahmad, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Al-Hadits As-Sahihah. Jadi asas istiqomah adalah keistiqomahan hati. Jika hati seorang itu baik dan istiqomah, maka kebaikannya itu akan diikuti oleh badan. Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah berkata, asasnya istiqomah adalah keistiqomahan hati di atas tauhid. Makanya para jamaah sekalian, tauhid itu adalah solusi dari seluruh istiqomah. Ketika seorang itu istiqomah hatinya di atas tauhid, ya, dan bisa memperjuangkan daripada keistiqomahan itu, maka badannya akan ikut.
Ya, tapi asasnya adalah tauhid. Maka disinilah kita harus memperbaiki dan selalu mengulang-ulang pelajaran tentang tauhid. Ya, yaitu tadi, karena apa? Kita tidak ada jaminan hidayah. Ya, kita itu tidak ada jaminan hidayah. Ya. Jadi jika hati telah istiqomah di atas ma'rifatullah, mengenal Allah, takut kepadanya, mengagungkannya, segan kepadanya, mencintainya, menginginkannya, serta berharap kepadanya, berdoa kepadanya, bertawakal kepadanya, dan berpaling dari selain Allah, sungguh seluruh anggota badan akan istiqomah dengan taat kepadanya. Karena hati adalah raja bagi organ tubuh yang merupakan pasukan hati. Apabila raja istiqomah, istiqomah pula pasukan dan rakyatnya. Kemudian kaidah yang selanjutnya bahwasanya istiqomah yang dituntut dari seorang hamba adalah istiqomah di atas kebenaran. Ya. Jika tidak mampu, maka yang paling mendekati kebenaran. Jangan sampai terjun kepada kebatilan. Ya. Nabi SAW bersabda, Inna dina yusrun wa la yushadda dina ahadun illa ghalaba fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Sesungguhnya agama ini mudah. Para jamaah sekalian, Islam itu agama yang sempurna. Siapa yang mengatakan kalau Islam itu sempurna? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Islam adalah agama Allah. Dalilnya surat Al-Maidah ayat 3. Kemudian Islam itu agama mudah. Di antara bentuk keindahan Islam itu adalah Islam itu agama yang mudah. Siapa yang mengatakan agama Islam mudah? Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang mengatakan Islam itu susah, berarti dia menyelisih Rasulullah. Iya. Nah, letak keindahan Islam dan kemudahan Islam di mananya? Di ilmunya. Karena asas Islam itu adalah ilmu. Semakin seorang itu berilmu tentang Islam, maka dia akan semakin mudah dalam menjalankan Islam. Kalau dia semakin mudah dalam menjalankan Islam, maka dia juga mudah istiqomah. Iya. Nah, kenapa agama Islam ini semakin susah untuk dilakukan? Karena ada campur tangan manusia selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang seharusnya sudah ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, ini mudah datang keterangan dari manusia yang gak ngerti semuanya, susah jadinya. Iya. Berdoa cukup dengan mengangkat tangan, selesai sudah. Ya. Tapi dengan mukinun bil ijabah, bahwasanya ketika kita berdoa kepada Allah dengan mengangkat tangan dan yakin akan dikabulkan. Tidak perlu acara-acara yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Itu sangat menyusahkan. Apalagi kalau harus keluar duit, keluar dana. Ya dana. Iya. Semakin susah itu agama. Karena apa? Yang mencampuri adalah manusia. Sudah benar datang dari Allah dan Rasulnya. Makanya Nabi SAW bersabda, Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Iya. Tidak seorang pun yang mempersulit agama melainkan akan dikalahkannya atau tidak mampu melakukannya. Contoh, zikir itu paling banyak cuman 100. Itu dari Nabi SAW. Bahkan ada 4 macam zikir itu pun nyampe 100. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ini pun 99 para jamaah sekalian. Rasulullah memberikan petunjuk itu tidak memberatkan umatnya. Kenapa kok harus membaca ini, lafaz ini sampai 100.000 kali, membaca Yasin sampai 15.000 kali? Itu datangnya dari mana? Jadinya susah. Itu.
Padahal mudah dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Nabi SAW. Maka berlaku tepatlah dalam beramal, yaitu sesuai dengan syariat, mendekatilah dan bergembiralah. Makanya orang yang melakukan zikir yang sesuai dengan ketentuan syariat itu akan lebih gembira daripada ketentuannya manusia. Antum bayangin, antum setelah sholat fardu kemudian berzikir yang itu, terus setelah itu sama kiainya, gusnya, syekhnya, setelah itu antum baca ya Rahman ya Rahim 100.000 kali. Kira-kira antum sedih atau bahagia? Setelah itu antum selesai zikir, antum bisa pulang bercengkrama dengan keluarga, ngopi, ghibah dan agama Islam ini mudah para jamaah sekalian ya. Jadi yang dituntut dalam istiqomah yaitu as-sadad, tepat dan lurus. Dan as-sadad yaitu sesuai dengan sunnah. Makanya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, i'lamu annal islam huwa sunnah wa sunnatu hiyal islam wa la yaqumu bainahuma illa ma'al akhar. Ketahuilah bahwasanya Islam itu sunnah dan sunnah itu Islam. Berapa menit lagi? Masih lama kan? Hah? Ada di situ ada itu. Masih lama Pak? Kaget saya itu. Iya apa ya? Iya. Ketahuilah bahwasanya Islam itu sunnah dan sunnah itu Islam. Ketika seorang itu ingin mengetahui tentang Islam, pelajarilah sunnah. Nah, ketika seorang itu sudah mengamalkan sunnah, maka dia telah mengamalkan Islam. Karena Islam dan sunnah itu tidak akan pernah bisa bercerai-berai, tidak akan pernah bisa berpisah. Iya. Nabi SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib ketika Ali minta diajari doa agar ia berdoa dengannya, Allahumma hdini wasaddidni. Pentingnya kita mau berdoa dengan doa ini. Karena apa? Kita tidak ada jaminan hidayah. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku dan luruskanlah diriku. Yang selanjutnya, istiqomah itu berkaitan dengan semua ucapan, perbuatan, dan niat. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, istiqomah itu berkaitan dengan perkataan, perbuatan, keadaan, dan niat. Nabi SAW bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak akan istiqomah iman seseorang sampai hatinya istiqomah, dan tidak akan istiqomah hati seseorang sampai lisannya istiqomah. Hadis ini hasan, riwayat Ahmad, dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam kitab Silsilah Al-Hadits As-Sahihah. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, sesuatu yang paling agung untuk diperhatikan dari anggota tubuh setelah istiqomahnya hati, yaitu istiqomahnya lisan. Makanya di antara bentuk zikir yang paling afdal itu adalah zikir secara lisan dan hati bareng. Ya, bareng. Itu yang paling afdal dalam berzikir. Jadi ketika kita itu berzikir, para jamaah sekalian, saya selalu mengingatkan, ketika kita berzikir, contohnya zikir setelah salat fardu, khusyuk. Kalau perlu merem sekalian tidak apa-apa, supaya khusyuk ketika subhanallah kita mengagungkan Allah dan menyucikan Allah. Alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah. Nikmat itu tidak akan pernah kita bisa menghitung. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Istiqomah, khusyuk. Kalau perlu merem nggak apa-apa, nggak masalah. Supaya apa? Ketika kita berzikir itu betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena lisan sebagai penerjemah dan pengungkap isi hati. Makanya ketika kita ingin berbicara melalui hati dengan hati, kan wasilahnya lisan. Ya. Orang ketika dapat masalah, ya, terus kemudian
sampai berantem dan lain sebagainya, mentok udah nggak ada solusi. Ujung-ujungnya apa? Mari kita berbicara dari hati-hati. Tapi kalau dari hati ke hati letterlen juga iso. Tapi kan lisannya wasilahnya lisan gitu loh maksud saya gitu kan. Ya, kenapa dengan hati? Karena hati itu tentu saja konotasinya lembut. Nah, saya dan antum ini pasti punya sisi hati yang lembut gitu. Iya. Maka hati kita nggak boleh keras. Kalau keras maka dengarkanlah firman Allah Subhanahu wa taala. Iya. Lembutkan hati dengan kalam ilahi. Makanya dengan kalam ilahinya itulah yang bisa menenteramkan hati, melembutkan hati gitu. Nah, kemudian istiqamah tidak akan terwujud kecuali hanya untuk Allah, dengan Allah dan berada di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa yang namanya istiqamah itu basicnya hawa nafsu dan akal, tidak bisa. Kenapa demikian? Kembali kepada pembahasan yang pertama tadi, apa itu? Istiqamah adalah hadiah dari Allah. Iya. Kita bisa istiqomah adalah karena hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada kata istiqomah kalau dia itu begitu istimewa kecuali disandarkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya semakin istiqomah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, istiqomah hanya untuk Allah, ya, maksudnya adalah ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Nah, adapun dengan Allah, istiqomah dengan Allah maksudnya adalah senantiasa memohon pertolongan kepada Allah dalam merealisasikan dan melaksanakan istiqomah serta teguh di atasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Ya. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Nah, istiqomah di atas perintah Allah yaitu istiqomah di atas manhaj yang benar dan jalan yang lurus yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah taala berfirman, "Fastaqim kama umirt." Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu. Para jamaah sekalian, ayat ini turun perintah kepada siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allah memerintahkan nabinya untuk istiqomah. Lah kita, makanya saya ulang lagi, kita itu tidak ada jaminan hidayah para jamaah sekalian. Iya. Maka di antara salah satu cara menjaga hidayah itu ya ngaji di majelis ilmu, terutama tentang akidah dan manhaj. Iya. Kemudian yang selanjutnya, bagaimanapun seseorang beristiqomah, janganlah ia bergantung kepada amalannya, karena harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib bagi seorang hamba untuk tidak bergantung dengan amalannya. Bagaimanapun baik dan istiqomahnya ia, janganlah tertipu dengan ibadahnya dan juga zikirnya kepada Allah Ta'ala atau amalan-amalan taat lainnya. Setaat-taatnya seseorang itu, hamba Allah tidak boleh dikatakan dia ahli surga, karena nggak ada dalil secara khusus. Seburuk-buruknya seorang hamba, dia tidak boleh divonis sebagai ahli neraka. Karena apa? Ya karena istiqomah tadi. Bisa jadi dia pada awalnya seorang ahli ibadah, tapi karena gak istiqomah akhirnya jadi ahli neraka. Walayadzubillah. Iya. Awalnya dia menjadi ahli syarr, keburukan, segala sesuatu molimo dilaksanakan.
segala kemaksiatan dilaksanakan, tetapi Allah berikan dia hidayah, dan dia memang mencari hidayah itu, ya. Sehingga apa? Akhirnya dia menjadi husnul khotimah. Makanya disitulah, karena kita tidak ada jaminan hidayah, ya. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, yang dituntut dari seorang hamba adalah istiqomah, yaitu berusaha untuk selalu benar. Jika ia tidak mampu untuk itu, maka hendaklah berusaha mendekati kebenaran. Jika ia melakukan yang lebih rendah dari itu, maka itu termasuk kelalaian dan perbuatan sia-sia. Nabi SAW bersabda, qaribu wasaddidu wa'alamu annahu la yanju ahadun minkum bi'amalihi. Qalu ya Rasulullah wala anta, qala wala ana, illa an yataghammadani Allahu birahmatin min wa fadl. Mendekatilah dan berlakulah tepatlah dalam beramal, yaitu sesuai syariat dan sesuai sunnah, ya. Dan ketahuilah bahwasanya tidak ada seorang pun dari kalian yang selamat karena amal perbuatan. Perkataan ini beliau sallallahu alaihi wasallam tujukan kepada para sahabat dan kita juga, karena hadis ini nyampe kepada kita. Nah, ternyata para sahabat itu bertanya, yaitu pertanyaan untuk mendapatkan ilmu. Iya, mendapatkan ilmu. Wala anta ya Rasulullah. Apakah engkau juga demikian wahai Rasulullah? Keberanian para sahabat kalau dia benar. Ya. Sehingga Rasulullah SAW pun juga tidak marah ketika ditanya seperti ini. Wala ana, saya pun juga tidak. Tapi ada di situ pengecualian, apa itu? Hanya saja Allah meliputi diriku dengan rahmat dan karunia. Maka inilah dua hal inilah yang harus kita minta kepada Allah supaya istiqomah. Minta rahmat, iya. Dan minta ada apa karunia Allah Subhanahu wa taala supaya istiqomah. Iya. Dalam hadis ini terkumpul semua tingkatan agama, ya, yaitu apa? Islam, iman, ihsan. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk istiqomah, yaitu lurus dan benar dalam niat, perkataan dan perbuatan. Beliau sallallahu alaihi wasallam memberitakan dalam hadis Thauban radhiyallahu anhu, istaqimu wa lan tuhsu wa alamu anna khaira a'malikum as-shalah. Istiqomahlah kalian dan kalian pasti tidak akan mampu. Walaupun demikian kita tetap berusaha, ya. Ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik amal kalian adalah salat. Nabi SAW bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamati as-salat. Sesungguhnya pertama kali yang akan dihisab bagi seorang hamba nanti di yaumil qiyamah itu adalah salatnya. Wa idza saluhal a'malu kullu. Apabila salatnya itu benar, bagus, sempurna, sesuai syariat, ikhlas, maka seluruh amalnya yang lain mengikutinya. Ya. Begitu juga kebalikannya, apabila salatnya rusak, semuanya rusak, amalan-amalan yang lain akan mengikuti juga dia. Maka semakin bagus salat seseorang, maka akan semakin bagus apa? Amalan-amalan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, sampai disitulah pengaruh daripada salat. Ya, hadis ini sahih riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Irwaul Ghalil. Yang selanjutnya, buah dari istiqomah di dunia adalah istiqomah atas sirat pada hari kiamat. Nah, ini luar biasa. Ya. Barang siapa diberi hidayah menempuh jalan yang lurus di dunia, jalan Islam dan sunnah, maka ia akan diberi hidayah di akhirat agar selamat dalam menempuh as-siratul mustaqim yang terbentang di atas neraka jahanam. Para jamaah sekalian, ternyata
pintu surga itu lebih banyak daripada pintu neraka. Pintu surga itu ada 8, pintu neraka itu ada 7. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kebaikan itu pintunya lebih banyak daripada keburukan, walaupun perbandingannya kecil. Tapi kan lebih banyak. Artinya kebaikan yang telah dijelaskan oleh syariat di dalam Al-Quran dan Sunnah itu sudah semuanya dijelaskan. Ya. Begitu juga dengan keburukan. Keburukan itu telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Nabi SAW oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Tidak ada uzur lagi bagi seorang itu tidak melakukan kebaikan, padahal kebaikan itu banyak. Ya. Kelak pada hari Kamis, sirat jembatan akan dibentangkan di atas neraka jahanam. Ia lebih tajam dari pedang dan lebih tipis dari sehelai rambut. Lalu manusia diperintahkan untuk melewatinya. Keadaan manusia saat melewatinya berbeda, tergantung amalan dan istiqomah mereka di atas jalan yang lurus saat di dunia. Ya. Kemudian yang selanjutnya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melewati siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya, penghalang istiqomah adalah syubhat kesesatan dan syahwat menyimpang. Syubhat itu berkaitan tentang agama. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman taqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Barang siapa yang menjauhi dirinya dari syubhat, maka dia telah menjaga kewibawaannya dia dan agamanya. Makanya orang-orang yang terfitnah dalam agama itu sebenarnya dia telah menurunkan derajatnya. Kenapa demikian? Karena yang dia lawan adalah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau fitnah syahwat itu berkenaan dengan dunia, orang terlalu tertipu dengan dunia. Di dalam ayat disebutkan bahwasanya wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian itu telah mencintai harta itu dengan kecintaan yang berlebihan. Kita butuh terhadap harta. Iya. Tetapi ketika Allah buka perbendaharaan dunia kepada kita, ya, maka siapkan hati. Ya, maka pertanyaannya, apakah boleh kita itu bercita-cita menjadi orang kaya? Boleh. Boleh banget, kata orang Jakarta. Tapi siapkan hati dulu, keimanan dulu, mental dulu, dan ilmu. Karena khawatirnya nanti jadi seperti Korun. Makanya kalau kita sedang duduk apa gitu, ketemu emas disebut dengan harta karun. Iya. Nah, begitu banyak manusia itu ketika dibukakan perbendaharaan dunia kepada dia, justru fitnah baik itu gak lolos, minimal gak bersyukur, atau hartanya itu untuk hal yang dunia sehingga ya hartanya tidak bermanfaat untuk dia di akhirat. Gitu. Ya. Makanya apa? Harta itu akan menjadi soleh apabila pemegangnya juga soleh. Maka harta itu akan menjadi rusak kalau pemegangnya juga rusak. Dan dua-duanya juga akan mendapatkan apa? Harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang yang menyimpang dari istiqomah itu disebabkan oleh dua hal ini, dengan syubhat atau dengan syahwat. Syahwat menjadi sebab perusak amal dan syubhat menjadi perusak ilmu. Ya. Kemudian yang terakhir, menyerupai orang kafir adalah bentuk penyimpangan dari sikap istiqomah. Sehingga saya sering menyampaikan bahwasanya seorang itu tidak kelihatan kehidupan Islamnya kecuali sholat tok. Iya. Ketika sholat dia kelihatan kalau dia muslim.
Mulai dari pakaiannya, cara berbicaranya, gaya hidupnya itu tidak belas menandakan kalau dia seorang muslim. Ketika disalami malah dipelototin. Ketika diminta hartanya sebagian kecil saja untuk pembangunan masjid, sekolah dan lain sebagainya, marah-marah. Bahkan dicela. Gitu. Kemudian ketika diminta untuk sesuatu yang baik dalam agama maupun adat istiadat, menolak dengan sangat keras sekali. Tapi ketika sholat kelihatan, ya masih bagus sih sebenarnya. Cuman kehidupan sehari-harinya nggak nampak Islami, ya, nggak nampak Islami. Jadi orang-orang kafirlah yang menjadi contoh dia. Padahal itu diantara bentuk kecintaan kepada mereka. Dikhawatirkan mereka masuk ke dalam hadis Nabi SAW, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan mengikuti yang dia cintai. Yeah. Faktor yang menyebabkan seseorang menyerupai orang kafir itu kembali kepada dua bentuk kerusakan. Kerusakan ilmu dan kerusakan amal. Perhatikan makna yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, yaitu Islam. Bukan jalan orang yang mereka yang dimurkai, yaitu Yahudi. Dan bukan pula jalan mereka yang sesat, yaitu Nasrani. Makanya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kalau ada orang seperti Yahudi, ya mereka yang dimurkai itu, yaitu punya ilmu gak diamalkan, ya mereka kal Yahudi. Ya. Nah kalau ada orang yang melakukan perbuatan, perkataan tanpa ilmu, ya seperti Nasrani. Nah itulah sumber kerusakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqomah sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atas keistiqomahan dan ibadah. Allah taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Allah sampai Allah mewafatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.